Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik, untuk mulai pembelajaran silakan berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Bapak akan mengecek daftar kehadiran kalian. Siri Handoko, B. Bella Manarisa, Estina, Asri, Bu Indah. Oke, baik, semuanya hadir ya. Bapak. Oke, baiklah. Pertama-tama ada yang ingat materi kita hari sebelumnya? Masih, Pak. Silakan pada Bu Indah. Materi minggu lalu tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Indah. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran setelah membaca dan memahami teks PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebinekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Kemudian, setelah menyimak pembahasan dari guru, peserta didik dapat menguraikan konsep integrasi nasional dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak dan mengamati video dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Oke, apa itu kebinekaan bangsa Indonesia? Ada yang tahu gambar ini anak-anak? Gambar apa ini? Oke, bertepuk tangan semuanya. Baik, di dasar negara gambar burung Garuda Pancasila ini ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pengertian dari kebinekaan bangsa. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan ini harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berdasarkan kekuatan spiritualitas. Oke, jadi Indonesia ini merupakan negara yang beragam. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri banyak suku dan budayanya. Dengan keberagaman ini kita harus mensyukuri, karena dengan rasa beragam, dengan keberagaman ini kita dapat mengetahui dari suku lain-lain gitu kan. Maka dari itu keberagaman harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Kemudian keberagaman juga dapat memberikan sebuah konflik gitu. Dengan adanya keberagaman ini biasanya banyak konflik yang terjadi. Next, yaitu apa itu integrasi nasional? Baik, integrasi nasional ini secara politisi merupakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional yaitu merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi anak-anak, integrasi nasional ini merupakan suatu penyatuan gitu kan? Karena tadi Indonesia merupakan negara yang sangat. Nah betul, jadi dengan keberagaman inilah kita harus mempersatukan Indonesia agar tidak terjadinya suatu permasalahan, suatu konflik gitu kan. Maka perlu upaya untuk penyatuan yang berbeda-beda ini untuk membentuk suatu identitas nasional. Selanjutnya ada syarat terjadinya integrasi nasional. Yang pertama, ada anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, ada norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melakukan proses integrasi nasional. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang menjadi faktor penghambat di dalam integrasi nasional sendiri. Tentu dalam membentuk suatu upaya yang beragam ini pasti ada faktor penghambat dalam untuk membentuk integrasi nasional. Adapun itu, yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap keberagaman. Tadi kurangnya toleransi di antara kita karena negara Indonesia ini merupakan negara yang beragam akan agama, suku, budaya dan lain-lainnya. Jika kurangnya
penghargaan ini maka menjadi penghambat integrasi nasional. Perlu kita ketahui bahwa dengan adanya toleransi itu bisa membuat kita lebih lagi dalam menyatukan Indonesia gitu. Selanjutnya, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Bahwa kita tahu toleransi itu dibutuhkan dalam suatu bentuk untuk penyatuan keberagaman kita. Jika kita tidak kurangnya toleransi antar sesama golongan, maka akan menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Dan yang terakhir, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dengan tidak meratanya pembangunan pasti menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Maka dari itu, mungkin pemerintah bisa meratakan pembangunan ini. Oke, Bapak ada video, mungkin silahkan anak-anak analisis video ini. Ada yang tahu isi dari video yang Bapak kaitkan ini, yang Bapak putar? Silakan. Jika ada, Bapak kasih pulpen nih. Silakan, ayo. Ini Pak. Ya, silakan, saudari Destina. Ke depan atau di Boleh di depan. Oh. Kasih aja. Baik, terima kasih Pak Ya. atas kesempatannya. Izin teman-teman buat nyampaikan hasil analisis saya terkait video pembelajaran yang telah ditayangkan oleh Pak Joshua, di mana yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu adalah pengertian etnosentrisme, di mana etnosentrisme itu tersendiri adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Artinya kayak mereka tuh misalnya nih, aku menilai kebudayaan Dwi Dinda itu kayak berdasarkan kebudayaan aku. Berarti kalau kebudayaan aku berbeda sama Dwi Dinda itu berarti kebudayaan Dwi Dinda itu nggak lebih baik daripada kebudayaan aku sendiri gitu. Kemudian dalam hal ini juga adanya etnosentrisme ini menyebabkan terjadinya disintegrasi Pak. Seperti kan integrasi nasional itu kan penyatuan, sedangkan kalau disintegrasi itu kan berarti pemisahan wilayah itu kan Pak. Nah, ini menyebabkan yang mana kita ketahui pula negara Indonesia adalah negara yang beragam dari suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga sangat diperlukan gitu sikap toleransi, bukan sikap etnosentrisme. Dan dalam video yang Bapak tampilkan tadi juga bahwasanya kan antara Ijal dan Rizky ini tadi kan berdebat gitu, mengatakan bahwasanya budaya si Rizky jauh lebih baik daripada budaya Ijal. Padahal kan tiap daerah, tiap tempat itu kan tiap daerah kan mempunyai standar budaya tersendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya budaya Rizky atau budaya Ijal itu lebih baik daripada budaya satu sama lain. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Destina. Sudah beri tepuk tangan mungkin Pak Destina. Oke, kita bukan yang terima kasih. Oke, mungkin satu lagi siapa yang bisa menganalisis video bulan tersebut? Ya, silakan Astrid. Untuk ke depan.
belakang harap diam dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Apa? Harap dicermati dan diteliti gitu Kita kan. ketahui kan bahwasannya negara kita ini adalah negara yang multikultur atau negara yang beragam. Nah, sehingga adanya keberagaman itu menyebabkan sikap itu berpikir bahwa budaya dia itu lebih baik daripada budaya orang lain seperti itu. Nah, etnosentrisme ini juga dapat menyebabkan disintegrasi sama seperti yang dikatakan oleh saudari Yasmina tadi. Nah, salah satunya terjadinya konflik. Seperti di video tadi kan, di akhir video tadi terlihat bahwasannya satu remaja itu merasa tersinggung karena budayanya dianggap itu tidak lebih baik. Mungkin cukup sekian Pak, akhir amal saya. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Asti, Bapak kasih jempol. Tepuk tangan semuanya. Oke, mungkin Bapak sedikit menyimpulkan jadi untuk video pembelajaran video kasus ini betul kata saudari Asti dan Istina juga bahwa etnosentrisme ini bisa menyebabkan disintegrasi nasional gitu dikarenakan dia merasa budayanya itu lebih tinggi daripada budaya orang lain. Itu tentu tidak boleh karena Indonesia ini merupakan negara yang Bapak bilang tadi keberagaman suku dan budaya. Maka dari itu kita harus sama-sama mengenal dan mempelajari budaya orang lain dan budaya kita sendiri. Mungkin itu kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari etnosentrisme ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini? Atau cukup? Cukup Pak. Oke, alhamdulillah jika cukup. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran silakan berdoa untuk agama dan negara masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.